Anda masih bersama kami di BUMN Performance Report 2023 dan saat ini kami tersambung secara eksklusif dengan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sunarso. Pak Narso, kita lanjutkan perbincangan kita, Pak. Menurut BRI, bagaimana dampak dari kebijakan hapus tagih kredit UMKM yang merupakan amanah ini, Pak, ya, dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan PPSK terhadap pengelolaan portofolio kredit UMKM perseroan ke depannya? Baik, pertama ya kita sambut baik ya, BRI menyambut baik diberlakukannya Undang-Undang P2SK ini, terutama lebih khusus lagi yang menyangkut masalah keinginan untuk membolehkan ya hapus tagih kredit-kredit kepada UMKM di bawah 5 miliar. Ya. Namun demikian, ya, yang perlu ditindaklanjuti adalah bahwa sekarang ini memang sedang ya disusun peraturan pelaksanaannya yang mengatur kriteria nasabah yang dapat dihapus buku dan hapus tagih itu sebenarnya seperti apa, dibuat kriterianya supaya tidak menimbulkan moral hazard. Moral hazardnya seperti apa? Nanti kalau semua seperti ini dengan berdalih pada itu undang-undang kan membolehkan, maka orang rame-rame ngajuin kredit, terus kemudian dimacetkan, dan kemudian minta dihapus buku dan hapus tagih. Sekarang itu yang harus dihindari, moral hazard itu. Maka perlu dibuatkan kriteria yang jelas supaya menghindari terjadinya moral hazard. Nah sekarang bagi BRI sendiri bagaimana ketentuan ini pengaruhnya terhadap kinerja BRI? Saya jawab dan tegaskan di sini, sebenarnya terhadap kinerja BRI tidak berpengaruh signifikan. Kenapa demikian? Karena kalau hapus buku, itu BRI sudah melakukan. Ada peraturan ini, ada P2SK ini ataupun tidak, BRI sudah melakukan hapus buku setiap tahun. Kenapa hapus buku? Ya karena kredit yang macet ya, kemudian kita daripada membebani di neraca kita, ya kita hapus buku. Dan hapus buku itu mengikuti ketentuan yang ada berlaku di perbankan. Di mana kalau mau hapus buku, ya bank harus mengeluarkan biaya pencadangan. Jadi kalau ngasih kredit 100, macet 30, maka bank itu wajib itu memacetkan itu dan kemudian kalau mau dihapus buku, bank harus menyediakan cadangannya, mengeluarkan biaya pencadangan sebesar 30. Itu yang harus dipahami oleh publik ya. Itu yang dimaksud hapus buku. Nah sekarang yang 30 sudah dikeluarkan dari buku itu, dihapus itu, masih ditagih enggak? Ya masih, karena itu kan bank sudah mengeluarkan biaya. Ditagih nanti kalau dapat langsung masuk di pendapatan. Itu yang disebut pendapatan dari recovery. Seperti itu. Tapi kalau ditagih terus sampai 10 tahun nggak bayar dan orangnya sudah meninggal dan dulu macetnya itu karena gempa segala macam, itulah yang harus dihapus tagih. Gitu. Itu yang harus dihapus tagih. Misalnya karena korban bencana alam segala macam dan sudah 10 tahun lebih ditagih juga nggak bisa karena memang dulu macetnya karena bencana alam, itu yang harus dihapus tagih. Kenapa dibutuhkan ketentuan yang membolehkan hapus tagih? Karena selama ini Bank Himbara itu tidak berani menghapus tagih itu karena itu piutang negara. Kalau dihapuskan itu berarti menghapus piutang negara dan itu merugikan negara. Itu. Dan sekarang ada undang-undangnya, boleh kok dihapus yang di bawah 5 miliar, tapi dibuat kriterianya. Kira-kira seperti itu. Jadi jawabannya BRI menyambut baik dan itu memang diperlukan. Bagi BRI tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karena kalau urusan hapus tagih, hapus buku, BRI sudah menghapus buku itu. Bahkan saya sampaikan di sini, selama pandemi ini kemudian kita akan melakukan restrukturisasi dan ternyata nggak berhasil diselamatkan. Maka kemarin kita putuskan untuk hapus buku 16,4 triliun dan itu artinya 80-90% itu yang dihapus buku itu adalah kredit mikro dan kredit kecil. Maka kemudian kalau dibilang bahwa mikro dan kecil itu tahan memang. Yang membuat tahan apa? Yang membuat tahan ya karena bank punya bantalan modal untuk menghapus lagi, untuk menghapus buku ya, untuk menghapus buku. Itu sebenarnya. Dan itu kita lakukan. Dan itu duduk di ketentuannya, di aturannya. Bahwa kalau bank mau menghapus buku, maka bank harus menyediakan biaya pencadangan. Selama kita punya biaya pencadangan, maka kita bisa lakukan hapus buku. Tapi tentang hapus tagih sebenarnya, saya katakan tidak berpengaruh. Karena ini adalah keinginan pemerintah untuk membuat supaya
masyarakat yang terlibat kredit macet bukan karena moral hazard, terlibat kredit macet memang karena mungkin bencana, karena apa, dan sudah tidak bisa ditagih lagi, itu diputihkan namanya supaya bisa mengakses kembali kredit. Selama dia masih tercatat sebagai kredit macet, memang bank tidak boleh ngasih kredit kepada nasabah yang pernah macet gitu. Jadi hapus tagih ini sebenarnya lebih dimaksudkan kepada memberikan kesempatan kepada masyarakat yang benar-benar dia macet karena bencana, karena apa, nanti dibuat kriterianya, itu supaya kalau dia masih bisa sanggup berusaha lagi, dia punya kesempatan untuk mengakses kredit karena namanya dikeluarkan dari daftar kredit macet. Saya kira itu yang paling penting, spirit ini yang harus kita jaga. Kalau ditanya lagi sekali lagi, pengaruhnya terhadap BRI, nggak ada pengaruhnya, bahkan tidak signifikan pengaruhnya. Kenapa? Karena waktu kita menghapus buku itu, sudah kita cadangkan, sudah kita keluarkan cadangannya. Demikian. Pak Narso, di tengah situasi global yang masih dinamis ini, OJK meminta kemudian perbankan memperkuat CKPN dan memastikan agar proses exit restrukturisasi kredit debitur bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi kredit nih Pak di BRI di masa endemi seperti sekarang ini? Jadi mungkin saya mesti cerita selama pandemi dulu gitu. Selama pandemi, BRI itu mengakumulasi restrukturisasi kreditnya itu 263,8 triliun loh. Gitu. Lebih dari 3 juta nasabah terutama di UMKM itu kita restrukturisasi menggunakan ketentuan relaksasi yang diberikan oleh OJK. Ya. Dan alhamdulillah dari restrukturisasi itu kita berikan kesempatan kepada UMKM ini untuk bangkit kembali dan kemudian mampu membayar. Ya. Dan saya mau ceritakan, dari 263,8 triliun atau 3 juta nasabah lebih yang kita restrukturisasi itu, sekarang tinggal yang statusnya restrukturisasi adalah tinggal 83,23 triliun. Jadi turun 180 triliun lebih gitu ya. Kemana aja 180 triliun itu turun? Ternyata alhamdulillah 101,59 triliun itu nasabah mampu bayar. Jadi BRI menerima pembayaran dari kredit-kredit yang direstrukturisasi itu sejumlah 101 triliun, ya 100 triliun. Dan kemudian sisanya itu yang memang tidak bisa diapa-apakan gitu, itu 24,13 triliun itu kita hapus buku. Ya. Jadi makanya ini relevan dengan tadi itu P2SK. Kalau hapus buku saja kita sudah hapus buku. Gitu. Dan kita sudah keluarkan biaya ketika kita menghapus buku 24,13 triliun, kita cadangkan sebesar 24,13 triliun biaya itu untuk itu biaya gitu. Maka sekarang tinggal statusnya yang 24,13 triliun yang dihapus buku itu sudah di luar neraca. Nah, ini mau diapakan? Mau dihapus tagih atau mau tetap ditagih. Nah, ini kita tunggu kriterianya nanti. Saya yakin nggak semuanya harus hapus tagih, karena mungkin ada juga yang memang sebenarnya mereka masih punya kemampuan sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah benar-benar yang memang sudah nggak mampu bayar dan kemudian mereka masih bisa punya kesempatan berusaha, itu yang harus dikasih kesempatan. Jadi nggak usah khawatir tentang ini. Maka cadangan kita, kalau tahun lalu kita punya cadangan itu sampai terhadap NPL itu 280% lebih. Maka sekarang kita turunkan cadangan itu ya menjadi 248, tapi itu lebih dari cukup, di atas 200% kok, itu lebih dari cukup. Kita gunakan untuk apa? Untuk hapus buku sebelum relaksasi ini dihentikan. Jadi kita sudah siap-siap untuk bersih-bersih gitu sebelum relaksasi dihentikan. Makanya dari tahun lalu saya sudah ngomong, kalau misalnya ketentuan relaksasi ini mau diperpanjang atau tidak diperpanjang, BRI sudah siap. Siap apa? Siap dengan CKPN-nya, siap dengan cadangannya. Dan sekarang kita realisasikan, cadangan itu kita efektifkan, kita jadikan biaya, maka 24,13 triliun kredit kepada UMKM terutama kepada mikro ini yang memang benar-benar tidak bisa bayar, kita keluarkan dari buku, kita hapus buku. Demikian. Oke. Pak, likuiditas di industri perbankan terpantau lambat pertumbuhannya hingga semester 1 tahun ini. Bagaimana tanggapan dari BRI terhadap kondisi di industri dan juga upaya dari BRI untuk mendorong kenaikan DPK, terutama di aspek dana murah? Ya, kita memahami bahwa memang secara global kita menghadapi tekanan inflasi yang luar biasa, bahkan kemudian di Amerika Fed rate terus naik gitu, dan kemudian Bank Sentral kita BI merespon dengan kebijakan yang bauran kebijakan yang saya nilai sangat solid dan efektif gitu. Dan kemudian
ya bagi BRI memandang bahwa iya memang di luar suku bunga naik karena memang inflasi di global juga tinggi, kemudian direspon dengan kenaikan suku bunga, dan kemudian ya pasti suku bunga dana naik, ya pasti kosopan kita naik, dan kemudian likuiditas diketatkan dengan melalui berbagai instrumen, ya dengan berbagai instrumen gitu, bukan hanya suku bunga, berbagai instrumen untuk mengontrol likuiditas yang beredar di pasar supaya tidak berlebihan, supaya tidak menimbulkan inflasi. Namun demikian, bagaimana BRI mengelola situasi ini? Kita lihat ya bahwa likuiditas BRI dalam kondisi yang baik-baik dan aman. Tercermin di loan to deposit rasionya 87,26%. Selama LDR masih di bawah kisaran 92%, menurut saya masih aman. Ya. Dan kemudian bahkan 87,26% menurut saya belum optimal dalam kita menyalurkan kredit. Maka kita masih lebih mendorong lagi kredit agar LDR kita di level optimal. Menggunakan likuiditas secara produktif, itu kira-kira LDR-nya di level 90-92% menurut saya. Itu yang optimal. Maka kita masih punya kesempatan untuk mendorong kredit gitu. Jadi inflasi wajib dikendalikan. Ya. Tetapi yang penting juga inflasi terkendali, kemudian ekonomi juga harus tumbuh gitu. Jadi ekonomi harus tumbuh, inflasi terkendali, ekonomi harus tumbuh supaya selisihnya itu juga tidak menimbulkan pengangguran. Kira-kira mungkin seperti itu gambarannya. Maka BRI meresponnya adalah bahwa likuiditas kita jaga dan kita tetap menumbuhkan kredit. Dan kemudian ternyata pertumbuhan dana masyarakat kita juga masih baik, tumbuh 9,5%. Dan alhamdulillah kasa sendiri dana murahnya tumbuh 10,1%. Dan kemudian giro itu tumbuh 24,3% di BRI, tabungan tumbuh 3,3%. Nah terkait dengan strateginya bagaimana? Saya kira kita akan fokus kepada retensi kasa kita, dan itu berurusan dengan bagaimana kita memanage kasa kita, strategi memanage kasa kita. Antara lain apa? Ya BRI sudah punya alat-alat transaksi yang sekarang super app Brimo, ya orang dari bangun tidur sampai mau tidur lagi sudah nggak bisa lepas dari Brimo kira-kira. Dan kemudian itu untuk retail. Di wholesale kita punya integrated corporate solution platform yang kita sebut QLola, dan itu ada 4 platform sebenarnya ada di dalamnya, ada 5 platform dalamnya. Jadi itu bisa trade finance, bisa cash management, bisa investment, ya, bisa forex transaction, dan bisa dashboard di situ. 5-5-nya ada dalam satu platform wholesale yang kita sebut QLola. Dan kemudian di segmen yang lebih kecil, terutama di mikro, kita punya hyperlocal ecosystem yang kita sebut Pasar Rakyat Indonesia, PARI. Dan ini benar-benar integrated commodity platform, ya, yang memberikan kemudahan transaksi dari dan berbagai solusi untuk nasabah-nasabah mikro, ya, yang ingin berjejaring, ingin memasarkan produknya melalui hyperlocal ecosystem ini. Kemudian agen briling yang tadi saya katakan, 666.000 agen briling kita miliki. Ini adalah dalam rangka mempermudah transaksi masyarakat di bawah yang belum sepenuhnya digital savvy gitu. Jadi mereka masih menggunakan transaksi-transaksi manual, tetapi proses internalnya kita digitalkan supaya lebih cepat. Ini agen briling yang nilai transaksinya saya pikir 6 bulan sudah lebih dari 700 triliun tadi. Saya kira itu yang paling penting strategi kita untuk mengelola kasa, terutama untuk mensupport kebutuhan likuiditas. Tapi saya tekankan sekali lagi, sampai Juni 2023 ini likuiditas BRI dalam keadaan yang sangat baik. Oke, Pak.